Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada naf'an fi ulumi fi daraini amin. Wa zalisuha, dan yang ketiganya nama Al-Quran yang ketiga. Ya. Yang pertama Al-Kitab, yang kedua Al-Quran, yang ketiga Al-Furqan, pembeda bainal haq wal batil. Jadi Al-Quran itu pembeda bainal haq wal batil, sesuai namanya Al-Furqan. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi, Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran, Al-Furqan, atas hambanya. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan yang menjelaskan daripada petunjuk dan Furqan, Al-Quran saja. Aqwalul mufassirin fil Quran, pendapat-pendapat para mufassir tentang Al-Furqan. Faqila, maka dikatakan sumia bizalika, dinamai dengan demikian itu, di anna nuzulahu, karena bahwa turunnya Al-Quran karena adalah mutafariqan, berangsur-angsur atau bertahap. Anzalahu, Allah turunkan Al-Quran fi naifin wa isrina sanatan, lebih dari 20 tahun. Wa daliluhu, dalilnya qaulu ta'ala, firman Allah ta'ala, wa qur'anan farraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muqsin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Quran, maka farraqnahu, kami turunkan dengan secara berangsur-angsur, litaqra'ahu, supaya engkau baca akan dia, 'alan nasi, kepada manusia, 'ala muqsin, perlahan-lahan, wa nazzalnahu tanzila, dan kami turunkan dia ya bertahap. Ya. Kalau bertahap kan enak, pelan-pelan, dikit-dikit, supaya paham, supaya ngerti, supaya mudah dihafal. Oh langsung, wah belagapa. Nabi pertama nerima wahyu, ya padahal cuma ya sedikit, Iqra, tuh keringat dingin, panas dingin, berat. Makanya pelan-pelan, berangsur-angsur, sedikit demi sedikit. Wa nazalat, dan turun sairul kutubi, seluruh ya kitab-kitab, jumlatan wahidatan, sekaligus. Ya Al-Quran aja tuh yang bertahap, yang lain sekaligus. Wa wajhul hikmati fihi, jalan hikmah padanya, ya, Al-Quran bertahap, berangsur-angsur, ya, kitab lainnya sekaligus, ya, hikmahnya zakarnahu fi suratil furqani, kami telah sebutkan akannya dalam surah Al-Furqan, fi qauli ta'ala, pada firman ta'ala, wa qala allazina kafaru laula nuzila alaihi qur'anu jumlatan wahidatan kadzalika linusabbita bihi fuadaka. Wa qala allazina kafaru, berkata oleh orang-orang yang kafir, orang kafir ngomong, laula nuzila alaihi qur'an, mengapa ya, Al-Quran tidak diturunkan kepadanya, kepada Nabi, jumlatan wahidatan, sekaligus, ya, mengapa, kata orang kafir, ngapa Al-Quran tidak diturunkan kepadanya, kepada Sayyidina Muhammad SAW secara sekaligus. Kadzalika linusabbita bihi fuadaka, seperti demikian itu kami tetapkan, ya, dengan turunnya Al-Quran berangsur-angsur fuadaka, akan hati engkau. Jadi supaya ya tetap hati Nabi diturunkan Al-Quran secara berangsur-angsur, mudah hafalnya, hati tenang. Untuk turunin sekaligus berat.
Wakila, dan dikatakan sumia bizalika, dinamai dengan demikian itu li'annahu, karena bahwasanya ya Al-Qur'an itu Al-Furqan yufarriqu, membedakan bainal haqqi wal batil, di antara yang hak dan yang batil, wal halali wal harami, ya, membedakan antara yang halal dan haram, wal mujmali wal mubayyan, mujmal dan mubayyan, wal muhkam wal muawwali, muhkam dan muawwal yang ditakwil. Wakila, dan dikatakan al-furqanu huwa najat, furqan itu adalah keselamatan. Ada yang mengatakan gitu juga. Wa huwa qaulu Ikrimata wa Sudi, itu adalah perkataannya Ikrimah dan As-Sudi, selamat. Jadi apa? Kalau kita berpegang kepada Al-Quran, selamat. Pegangan kita Al-Quran, selamat. Pedoman kita Al-Quran, selamat. Iya, pegangannya Al-Quran. Berkelahi, berantem, fas'alu ahla zikri in kuntum ya la ta'lamun, tanya kepada ahlinya jika kamu nggak tahu. Kita nggak tahu, kita nggak ngerti, tanya kepada ahlinya, dia ngerti, ahli ilmu agama, tanya sama dia. Dan ketika kita udah tanya, siap jalanin nasihatnya. Ini kadang nanya doang, jalanin ogah ya. Datang ke rumah Pak Ustadz ya, nanya masalah, habis tanya bertentangan dengan kemauannya, kagak diamalin. Jangan begitu ya, ketika kita nanya ya siap mengamalkan ya. Jadi pegang Al-Quran, selamat. Kita nggak tahu, tanya sama yang tahu, sama yang ngerti. Kalau kita menyerahkan urusan kita kepada ahlinya Pak, itu insya Allah selamat. Masalah agama serahkan kepada Pak Ustadz, Pak Kiai ya. Masalah pertanian tanya sama Pak Petani. Masalah bengkel mobil tanya sama Pak Bengkel. Gitu ya. Masalah tahu tanya sama tukang tahu. Itu. Masalah bangunan tanya sama insinyur. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ada bagian-bagiannya. Ya, jangan kita mau ambil semua. Gue ngerti. Bukan gue ngerti, itu namanya memperturutkan nafsu. Orang yang memperturutkan nafsu pasti menyesal. Di dalam agama pun ada bidang-bidangnya. Ada yang bidang fikih, ada yang bidang tauhid, ada yang bidang akhlak, ada yang bidang hadis, ya. Itu adalah gitu bidang-bidangnya. Siapa yang lebih pakar dalam ini, tanya kepadanya. Bidang bahasa Arab lagi, biasakan kita tuh ya, sesuai dengan ilmu, selamat tuh insya Allah. Orang yang berpendapat sekalipun dia profesor, doktor, kalau bukan bidangnya, itu pendapatnya tidak diterima ya. Pernah dulu ada seorang menteri agama ya. Dia berpendapat bahwasanya orang laki-laki dan perempuan dalam bagian waris ya, laki-laki sama perempuan sama, fatwanya begitu. Padahal menteri, padahal orang agama ya, dia berfatwa seperti itu.
tapi jurusan dia bukan jurusan syariat, berfatwa tentang syariat. Nah, fatwanya tidak efektif, banyak ditentang sama kaum muslimin dan muslimat. Biasanya memang begitu, orang yang bukan bidangnya dia akan berpendapat yang salah. Jadi serahkan kepada bidangnya. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Selamat, insyaallah. Wadzalika, dan demikian itu, li'annal khalqa, karena makhluk, fi zulumati dalalati, dalam kegelapan ya, kesesatan. Fabil Qur'ani, maka dengan Al-Qur'an lah wajadu najata, mereka mendapati keselamatan. Wa alaihi hamala mufassiruna, atasnya ya membawa pemahaman oleh para mufassir, qaulahu, akan perkata firman-Nya Allah, wa id atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun, dan ingat olehmu ketika kami berikan Nabi Musa, ya, ingat olehmu ketika kami berikan Musa akan kitab dan Furqan, la'allakum tahtadun, niscaya ya, kalau Allah pasti gitu ya, kamu dapat petunjuk. Wallahu a'lam bishawab, wa rabi'uha az-zikru.